Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya mahabbah itu adalah sesuatu yang mahal. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau seorang wali min auliyaillah, seorang ulama minas salihin. Begitu besarnya daripada wilayah beliau, begitu besarnya daripada ketakwaan beliau, sampai dikatakan dalam satu riwayat beliau itu dibanggakan oleh para malaikat-malaikat yang ada di langit. Al-Imam Syekh daripada Abdul Aziz Ad-Dabbagh dibanggakan oleh para malaikat Allah. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh suatu ketika ada sesosok malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk menjumpai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kata Allah SWT kepada malaikat tersebut, silakan kau untuk menjenguknya, boleh kamu untuk bertemu dengan beliau. Turunlah daripada malaikat tersebut menjumpai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Begitu menjumpainya, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ketahuilah sesungguhnya para malaikat di langit mengagumi daripada amal ibadah kau. Luar biasa amal ibadah kamu, luar biasa ketakwaan kamu, tapi sayang, seribu sayang. Malaikat itu mengatakan, tapi sayang, seribu sayang, di mana aku melihat dengan mata kepalaku di Lauhil Mahfuz, kata si malaikat, namamu tercantum min ahlin nar, tercantum daripada penghuni api neraka. Maka aku sampaikan kepada engkau, hai Syekh Abdul Aziz, buat apa capek-capek kau beribadah, buat apa kau capek-capek sedemikian rupa sampai malaikat mengaguminya, tapi namamu tetap tercantum fi Lauhil Mahfuz annaka min ahlin nar, kau tetap dalam penghuni api neraka. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Dabbagh? Beliau mengatakan apa? Ya malaikat, urusan neraka, urusan surga bukan urusan saya. Saya masuk neraka ahlan wa sahlan, masuk surga ahlan wa sahlan. Buat saya nggak ada bedanya surga dan neraka. Yang penting buat saya tetap saya mau ibadah kepada Allah, karena saya adalah abdun min ibadillah. Aku adalah seorang hamba dari hambanya Allah. Allah sudah menyatakan kepada hambanya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku hanya untuk ibadah. Soal masalah aku jadikan penghuni neraka, penghuni surga, nggak ada itu urusan, no comment, nggak ada urusan. Buat saya tidak mempengaruhi. Andai kata kau katakan aku min ahli nar, tetap aja aku ibadahku tidak akan berkurang, bahkan akan aku tingkatkan lagi. Kalau kau mengatakan daripada aku min ahli surga, itu juga nggak mempengaruhi amal ibadahku, karena ibadahku ini bukan untuk surga maupun untuk neraka. Aku ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu kagum mendengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Maka beliau ini, malaikat tersebut kembali lagi ke langit. Begitu sampai di langit, penasaran lagi, coba lihat di Lauhil Mahfuz kembali. Maka dilihat kembali kepada Lauhil Mahfuz. Subhanallah, Allah rubah itu kalimatnya. Yang tadinya mengatakan Abdul Aziz Ad-Dabbagh min ahli nar, sekarang berubah menjadi Abdul Aziz Ad-Dabbagh min ahli jannah. Maka dia menjadi penghuni surga Allah. Turun kembali itu malaikat, turun kembali memberitahukan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya Syekh, al-bishara, kabar gembira, kabar gembira. Apa yang terjadi ya malaikat? Aku melihat kembali di Lauhil Mahfuz, karena hebatnya kau itu beribadah, Allah rubah nasib kamu yang tadinya min ahli nar, sekarang min ahli jannah. Maka Syekh Abdul Aziz Dabbagh mengatakan, baik kalau begitu, bolehkah aku bertanya kepadamu? Maka kata malaikat itu mengatakan, silahkan kau bertanya saya, apa yang ingin kau katakan? Coba beritahuku dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa Allah merubah nasibku min ahlil jannah dari min ahlin nar? Maka malaikat mengatakan, karena keikhlasan kamu, karena kau sungguh-sungguh ikhlas dalam ibadah, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi semata-mata karena Allah. Maka Allah pun menghapus itu catatan kau menjadi min ahlil jannah, daripada penghuni surga Allah. Baik kalau begitu. Yang kedua, aku ingin bertanya, ini buat kita semuanya, hati-hati. Apa kata beliau? Aku ingin bertanya, mengapa Allah catat aku menjadi penghuni api neraka?
sedangkan kau tahu apa yang aku lakukan dalam amal ibadah. Mengapa Allah catat aku sampai aku dikatakan min ahli nar? Apa sebabnya? Maka malaikat itu mengatakan, maaf ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kau masih ingat pada masa kau masih remaja? Pada masa kau masih remaja, masih muda, ya hitung-hitung bahasa kita mungkin 15 tahunan. Kau masih ingat pada saat kau umur sekitar 15 tahun, masih kau remaja, di mana suatu ketika ibumu datang kepada kau, ibumu mendatangi kau, ingin menyuruh kau, tapi kau melihat kedatangan ibumu, kau berpura-pura kau tidur. Kau berpura-pura kau tidur, maka ibu begitu melihat kau dalam keadaan tidur, maka ibumu tidak jadi membangunkan kamu, tidak jadi untuk menyuruh kamu. Itu Allah murkanya yang luar biasa. Dari situlah maka saat itu Allah mencoret nama kamu. Ibadah apapun yang kau lakukan, Allah tidak butuhkan, Allah tidak memandangnya. Allah tinggalkan semua amal ibadah kamu, kau akan tetap dicoret sama Allah dan dikatakan kau min ahli nar. Itulah sebabnya daripada apa yang pernah kau lakukan, hanya satu kali, bukan menolak perintah ibu. Ibu belum memerintahkan, ibu ingin memerintahkan, ibu ingin menyuruh itu anak, tapi itu anak berpura-pura tidur saja, berpura-pura tidur, sehingga ibu tidak jadi menyuruh. Ibu nggak nyuruh, nggak, tapi Allah tahu apa maksud yang kau lakukan itu mendatangkan kemurkaan Allah, wal iyadu billahi min dzalik. Dari situlah maka Allah murka kepadamu. Tapi dengan sekarang ini keikhlasanmu ibadah, Allah angkat derajat kamu, Allah pindahkan engkau menjadi ahli surga. Maka Syekh Abdul Aziz Dabbagh mengatakan, mulai hari ini, detik ini, aku tidak akan berbicara apapun kecuali untuk birrul walidain. Aku sisa umurku, aku hanya untuk berdakwah, untuk mengatakan birrul walidain, bertakwa dan juga berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seorang wali min auliya, seorang ulama besar ahli ibadah, dikarenakan hanya berpura-pura tidur saja, tidak mau ingin untuk diperintah orang tuanya, dicatat sama Allah daripada ahli neraka, menjadi anak yang durhaka, maka bagaimana dengan nasib kita? Wal iyadu billahi min dzalik. Mungkin orang tua kita ridho sama kita, mungkin orang tua kita tidak mempermasalahkan kita, tapi jangan salah, Allah yang mempermasalahkan. Orang tua kita ridho sama kita, orang tua kita nggak apa-apa, tapi Allah yang mempermasalahkan. Makanya 3 perkara ini yang harus dihati-hati. 1, hubungan kalian dengan Nabi Muhammad. 2, hubungan kalian dengan kedua orang tua kalian. 3, hubungan kalian dengan guru-guru kalian. Jangan sekali-kali mendatangkan daripada kemurkaan Allah dikarenakan hubungan kita yang tidak baik.